Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Dr. Hasyim Asyari SOS MSI. Perkenalkan, saya Dina Azahra dengan NIM 240111064 dari kelas Administrasi Publik Angkatan 24B. Pertama-tama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran saya pada sesi presentasi sebelumnya. Oleh karena itu, video ini saya buat sebagai tugas pengganti presentasi kelompok 8 mengenai materi satisfaction and stress. Izin memberikan pemaparannya, Pak. Kepuasan kerja adalah perasaan positif ketika pekerjaan sejalan dengan nilai yang dianggap penting oleh karyawan. Tujuannya agar produktivitas dan kenyamanan kerja meningkat. Terdapat 3 komponen kepuasan. Yang pertama adalah nilai, yaitu target yang ingin dicapai. Kedua adalah tingkat kepentingan, di mana setiap individu memiliki prioritas yang berbeda, seperti kenyamanan kerja dan manfaat sosial. Ketiga yaitu persepsi atau cara pandang terhadap situasi kerja. Semakin pekerjaan sesuai harapan, semakin tinggi juga kepuasan. Sebaliknya, ada stres kerja yang muncul saat individu ragu mampu menghadapi tantangan tersebut. Komponen pertamanya adalah tantangan yang dirasakan, seperti ancaman PHK. Komponen kedua adalah ancaman tersebut dianggap penting bagi individu. Komponen ketiga, ketidakpastian dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dapat diketahui bahwa stres tertinggi terjadi saat tingkat kesulitan hampir setara dengan kemampuan karyawan. Reaksi tubuh terhadap stres ini dimulai dari tahap alarm, yaitu saat ancaman mulai disadari. Tahap kedua, resistensi, di mana tubuh mencoba beradaptasi dengan tekanan. Jika terus berlanjut, individu akan masuk ke tahap ketiga, yaitu kelelahan atau kehilangan kemampuan beradaptasi. Nah, bagi organisasi, stres membawa dampak finansial yang nyata, seperti sikap buruk karyawan menular ke pelanggan, sehingga menurunnya performa dan profit perusahaan. Selain itu, beban biaya kesehatan organisasi meningkat drastis akibat penyakit terkait stres, ditambah risiko kecelakaan kerja atau tuntutan hukum. Stres memicu biaya tersembunyi, seperti tingginya absensi dan turnover. Perusahaan bisa rugi puluhan ribu dolar hanya untuk merekrut dan melatih karyawan baru, sekaligus kehilangan tenaga ahli. Dampak lainnya adalah matinya inisiatif atau Organizational Citizen Behavior atau ACB. Karyawan tidak puas hanya akan bekerja sesuai standar minimum. Risiko terburuknya, stres ekstrim memicu kekerasan fisik di tempat kerja dan tindakan sabotase, baik merusak properti maupun sistem digital perusahaan. Dari mana sih stres berasal? Pertama, dari lingkungan, seperti kondisi fisik ruangan yang buruk atau hubungan rekan kerja yang tidak harmonis. Kedua, dari karakter individu, tipe perfeksionis lebih rentan stres. Ketiga, dari tugas, terutama beban kerja fisik dan pekerjaan yang tidak produktif. Keempat, makna pekerjaan yang rendah menurunnya semangat. Dan yang terakhir, dari peran organisasi, seperti tugas yang ambigu, konflik peran, atau overload beban pekerjaan. Nah, untuk mengatasinya, organisasi harus melakukan identifikasi gejala melalui survei anonim, karena karyawan seringkali takut menyampaikan keluhan secara langsung. Pengukuran terbaik adalah menggunakan laporan diri atau self-report dengan skala terstandarisasi karena lebih valid dan mudah dibandingkan. Manfaat survei ini sangat krusial untuk memantau tren kepuasan, mencegah turnover, dan menilai efektivitas kebijakan baru secara berkala. Namun, hasil survei wajib diberikan tindak lanjut. Jika karyawan diberi program pengembangan setelah survei, tingkat partisipasi dan kepercayaan mereka akan naik signifikan. Jika sumber stres tidak bisa dihilangkan, kelola gejalanya lewat program olahraga, teknik relaksasi, lingkungan sosial yang suportif, atau rotasi pekerjaan yang baik. Sebagai kesimpulan, kepuasan dan stres kerja berdampak langsung pada produktivitas dan finansial perusahaan. Dengan program identifikasi dan pengelolaan yang tepat, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang efektif dan sehat. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu, pengertian, serta kesempatan yang Bapak berikan kepada saya untuk mengerjakan video tugas pengganti ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Sehat selalu untuk Bapak Dr. Hasyim Asyari. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.